Assalamualaikum, apa kabar? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Siap untuk belajar di kelas tematik? Mari kita mulai. Kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian dan ciri teks non-fiksi. Pernahkah mendengar kata teks non-fiksi? Kira-kira apa ya? Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa mampu mengetahui pengertian teks non-fiksi. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri teks non-fiksi. Seperti kita ketahui bahwa teks non-fiksi merupakan karya tulis yang sifatnya faktual atau berdasarkan kenyataan dan mengandung kebenaran di dalamnya. Penulis karya non-fiksi harus memiliki itikat baik untuk bertanggung jawab atas apa yang dituliskannya. Begitupun dengan kita, sebaiknya kita selalu menjunjung tinggi kejujuran. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Inilah yang membedakan dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. Melalui kesempurnaannya, diharapkan manusia dapat melakukan segala kegiatan dengan lebih baik, termasuk dalam menjaga lisannya. Lisan memberikan peranan yang sangat penting. Lisan dapat membawa kebaikan atau keburukan. Semuanya tergantung bagaimana cara menggunakan lisan. Rasulullah SAW bersabda, "Keselamatan manusia tergantung pada kemampuan menjaga lisannya." Hadis riwayat Bukhari. Teks non-fiksi merupakan teks yang ditulis berdasarkan kenyataan dan mengandung nilai-nilai kebenaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat melihat beberapa contoh teks non-fiksi ini dalam artikel pada surat kabar, majalah, buku biografi, buku kisah para nabi, dan lain sebagainya. Contoh-contoh tersebut merupakan karya-karya yang dibuat berdasarkan fakta, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Untuk lebih mengenal karangan non-fiksi, kita dapat memperhatikan beberapa ciri berikut ini. Yang pertama, biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, feature, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Yang kedua, karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan menggugah nalar atau pikiran pembaca. Yang ketiga, bahasanya bersifat denotatif. Tahukah antum apa itu denotatif? Denotatif artinya sesuai dengan apa adanya dan menunjuk pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Artinya tidak bermakna lebih dari satu. Yuk kita lihat contohnya. Handphone atau HP pertama kali didemonstrasikan oleh John F. Mitchell dan Dr. Martin Cooper dari Motorola pada tahun 1973 dalam bentuk sebuah handset yang beratnya sekitar 1 kg. Pada tahun 1983 diluncurkan Dynatec 8000 kali, handphone yang pertama kali tersedia di pasaran. Sejak itu, HP menjadi barang yang diperjualbelikan di seluruh dunia dan terus mengalami perkembangan dalam ukuran, bentuk, dan kemampuannya. Selain Motorola, berbagai merek lainnya bermunculan. Dari tahun 1990 sampai dengan 2011,
pengguna HP di dunia berkembang dari 12,4 juta orang hingga menjadi lebih daripada 6 miliar orang. Artinya, sekitar 87% dari populasi dunia dewasa ini merupakan pemakai HP. Populasi dunia saat ini telah melampaui 7 miliar orang. Di pertengahan tahun 2013, sekitar 75% lebih pasar smartphone didominasi oleh smartphone berbasis Android. Sistem operasi Android pertama kali dikembangkan oleh Google Inc. pada tahun 2008. Namun, apa ya perbedaan teks non-fiksi dengan teks fiksi? Mari kita lihat. Nah, ini merupakan teks non-fiksi tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah Rasul sekaligus penutup para nabi yang Allah utus ke dunia. Sebagai manusia pilihan, kisah dari Nabi Muhammad pun patut dijadikan teladan. Beliau memiliki akhlak mulia dan dianugerahi mukjizat yang luar biasa. Sejak kelahiran Nabi Muhammad pun sudah ada banyak peristiwa menakjubkan yang terjadi. Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal tahun gajah. Disebut tahun gajah karena saat itu Abrahah datang ke Makkah dan ingin merobohkan Ka'bah dengan membawa pasukan gajah. Namun burung ababil yang membawa kerikil dari neraka berhasil mengalahkan mereka. Ayah Nabi Muhammad yang bernama Abdullah wafat sebelum Rasulullah SAW lahir. Beberapa tahun setelahnya, ibunya Aminah juga meninggal dunia. Nabi Muhammad pun diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Namun setelah sang kakek meninggal, Nabi Muhammad pun diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Ketika mencapai usia 12 tahun, Nabi Muhammad pergi ke Syam bersama pamannya. Pada saat itulah seorang pendeta mengetahui keistimewaan pada diri Nabi Muhammad. Masya Allah, luar biasa ya Ananda. Lalu, bagaimana ya bentuk dengan teks fiksi? Kali ini teks fiksinya tentang seruling serigala. Suatu ketika ada seekor kambing kecil yang tanduknya mulai tumbuh dan membuat dia berpikir bahwa saat itu dia sudah dewasa dan bisa menjaga dirinya sendiri. Suatu sore ketika gerombolan kambing mulai pulang ke peternakan dan ibunya sudah memanggilnya. Anak kambing tersebut tidak memperhatikan dan memperdulikan panggilan ibunya. Dia tetap tinggal di lapangan rumput tersebut dan mengunyah rumput-rumput yang halus di sekelilingnya. Beberapa saat kemudian, ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat gerombolan kambing termasuk ibunya sudah tidak ada lagi. Sekarang dia tinggal sendirian. Matahari sudah terbenam. Bayangan panjang mulai menutupi tanah. Angin dingin mulai datang bertiup dan membuat suara yang menakutkan. Anak kambing tersebut mulai gemetar karena takut dia akan bertemu dengan serigala. Kemudian dia mulai lari sekencang-kencangnya melewati lapangan rumput untuk pulang ke peternakan sambil mengembik-ngembik memanggil ibunya. Tetapi di tengah jalan dekat pohon perdu, apa yang ditakutkan benar-benar terjadi. Seekor serigala telah berdiri di sana memandangnya dengan wajah lapar. Kambing kecil itu tahu bahwa kecil harapan untuk dia bisa lolos dari sergapan serigala tersebut. "Tolonglah Tuan Serigala," katanya dengan gemetar. "Saya tahu kamu akan memakan saya, tetapi pertama kali nyanyikanlah saya sebuah lagu dengan sulingmu, karena saya ingin menari dan bergembira selama saya bisa."
Wah, seru ya ceritanya Ananda. Nah, dari cerita yang keduanya, kira-kira apa ya perbedaan dari teks non-fiksi dan teks fiksi? Yang pertama, dalam penggunaan bahasa, non-fiksi menggunakan bahasa denotatif. Seperti yang dibilang tadi, denotatif itu adalah sesuai dengan apa adanya. Sedangkan fiksi adalah bahasa kiasan. Yang kedua, untuk sumbernya terdapat perbedaan yang jelas, di mana non-fiksi berdasarkan data, sedangkan fiksi tidak berdasarkan data. Dan yang ketiga, untuk non-fiksi karangannya berbentuk informatif. Tahukah antum apa itu informatif? Informatif adalah memberikan informasi yang bersifat menerangkan. Dan untuk fiksi berdasarkan cerita buatan. Bagaimana Ananda? Faham bukan? Dan mudah ya ternyata untuk melihat perbedaan teks non-fiksi dan teks fiksi. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.